Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam keadaan berpuasa pada bulan suci Ramadan tahun 2024. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini kita akan berefleksi tentang alam, tentang lingkungan. Allah telah memberikan amanat pada makhluk langit untuk mengelola bumi. Semua tak sanggup untuk mengelola langit, bumi, dan gunung. Karena apa? Karena takut mengkhianati amanah-amanah dari Allah yang diberikan ke manusia. Kalau salah amanah maka azab akan segera menimpa ke manusia. Kemudian kalau kita melaksanakan amanah tentunya dengan ilmu. Ilmu telah dikasihkan Allah ke kita. Al-Quran berisi ilmu banyak sekali tentang menekan ilmu supaya sebagai bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ilmu-ilmu itu ternyata di Al-Quran mengandung 105 kata ilmu dan kata jadinya itu 744 kali, bahwa benar-benar Allah itu sangat serius dalam mengawal manusia dengan memberikan bekal ilmu untuk membedah, seperti di surat Al-Alaq 1-5 bahwa kita suruh membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu, termasuk keberadaan kita dari menciptakan dari segumpal darah sampai kita disuruh membongkar haramullah. Allah Maha Pemurah memberikan petunjuk-petunjuk yang dulunya dirahasiakan. Misalnya air, kita akan sepakat dengan air. Air itu dulunya tidak ada di bumi ini. Di bumi ini permukaan 2/3 lebih adalah air. Air bisa jadi manfaat, air juga bisa menjadi bencana. Misalnya kelebihan air itu energi. Itu bisa menerima bencana banjir kalau salah kelola, salah mengelola amanah daripada Allah. Disinilah Allah memberikan ilmu untuk manusia. Ilmu dan teknologi itu adalah manfaatnya adalah untuk kesejahteraan manusia, untuk kemudahan manusia, untuk kenyamanan manusia, dan untuk kebahagiaan, bukan sebaliknya. Itulah kenapa Allah menciptakan bumi ini dan dipercaya yang mengelola bumi ini adalah manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi telah ditunjukkan pada Quran surat Syad 26, Al-Baqarah 30, dan Al-An'am 163 sampai 163, bahwa benar-benar Allah mempercayai manusia untuk menjadi khalifah di bumi, untuk mengelolanya, untuk mengelola bumi dengan baik. Dan ada batasannya, itu jangan sampai menggunakan hawa nafsu yang buta, yang nggak terkontrol, yaitu keluar dari tatanan Allah, keluar dari aturan Allah. Tunggu saja azab yang sangat berat. Surat Sad 26. Kemudian pada Al-Baqarah 30 juga menjadikan khalifah di bumi itu juga pertama banyak pertanyaan bagi seluruh makhluk yang ada di langit maupun bumi. Itu adalah seperti pertanyaan malaikat, kenapa kok manusia dijadikan khalifah di bumi? Padahal malaikat itu selalu berzikir, bertasbih, selalu memuliakan Allah,
Sedangkan manusia sebagai makhluk yang suka merusak, suka pertumpahan darah gara-gara masalah materi termasuk air tadi, ya. Tapi jawab Allah yang satu, Allah yang maha mengetahui. Kemudian hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Tadi manusia telah dipercaya Allah untuk memimpin dunia, untuk menjadi khalifah, dengan diberi ilmu yang sangat luar biasa, diberi bocoran-bocoran ilmu dari Allah yang seharusnya itu rahasia, tapi dibuka dengan maha pemurahnya Allah untuk mengembangkan daripada ilmu tersebut. Walaupun diberi ilmu, tetap ada yang menolak kehadiran manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu adalah iblis, yaitu setan sebelum manusia diturunkan ke bumi, yaitu Adam alaihissalam. Penolakan itu dijelaskan pada surat Al-A'raf 12 dan Al-Isra 62. Alasan penolakan karena iblis merasa paling sempurna diciptakan oleh api, sedangkan manusia diciptakan oleh bumi, dan dia tetap akan menyangkal daripada petunjuk Allah, akan tetap menggoda manusia sesuai dengan surat Al-Isra 62, yaitu akan selalu menyesatkan manusia hingga kiamat nanti. Itulah tugas-tugas kita dalam mengatur alam ini, mengatur dinamika energi, dinamika nutrisi itu. Luar biasa ilmu yang diberikan Allah ke kita, rahasia-rahasia ilahi, baik yang berwujud maupun yang enggak berwujud. Nah, itulah. Dan kita juga penasaran, apakah nanti roh juga akan berwujud? Bisa enggak? Kalau seizin Allah menghendaki dengan ruang waktu, dengan kondisi tertentu, saya kira bisa juga. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Tapi dari dasar teori itu bisa. Tapi zat kita misalnya roh itu berwujud di atas 10.000 derajat Celcius, kita kan nggak bisa meraih ke sana. Yang bisa kan zatnya Allah. Nah, paling nggak dasar-dasar itu sudah kita pecahkan dengan metode ilmiah. Kita coba berkali-kali, hasilnya sama, objektif, kemudian bisa diulang-ulang dengan pergerakan hukum ilmu pengetahuan yang sama, dan itu sudah bisa bahwa ini benar-benar kalau kita bertadabbur alam, membongkar ilmu Allah, kita akan lebih sujud pada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih mengagungkan Allah. Itulah refleksi Ramadan kali ini. Jadi kita dalam memaknai air itu, kita baru bisa mengatur ya sesuai dengan kodratnya air, baik tingkat individu, tingkat keluarga, RT, negara, atau dunia. Karena dunia itu satu. Salah satu berkhianat, salah satu mengingkari sunatullah, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Belum tentu banjir di Demak itu karena orang Demak, karena banjir dari atas. Belum tentu yang atas itu memberikan banjir, bisa lagi dari orang-orang industri adalah panas bumi itu. Jadi kompleks. Saya yakin Allah tidak akan salah memilih manusia sebagai khalifah di bumi. Saya masih husnudzon sama Allah bahwa manusia adalah makhluk terbaik yang diciptakan dan dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan refleksi pada bulan Ramadan ini bisa menjadi dasar itikaf di hari-hari terakhir,
sepertiga terakhir bulan Ramadan ini, supaya kita nanti bertambah ilmu, ilmunya bisa bermanfaat buat lingkungan. Rezeki paling banyak adalah ilmu yang diberikan kita pada Allah. Saya kira seperti itu saja. Nanti kita lanjutkan diskusi yang lebih lebar lagi daripada membongkar masalah alam, bertadabbur alam seperti yang saya kerjakan ini. Nanti informasi baru dari hasil riset di sini nanti akan kita sampaikan di MVI, baik itu sifatnya yang wujud maupun berwujud, untuk menjadi kebijakan, untuk menjadi dasar mengolah bumi sebagai kita sebagai khalifah di bumi. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.